Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat rohani maupun sehat jasmani. Apabila ada sakit-sakit sedikit ya lumrah, tetapi kita tetap bersuka cita karena di dalam hati yang senang, di situ ada obatnya. Kita tetap berharap Tuhan memberikan kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Amin. Soul Seeker, aku akan membagikan tentang kekhawatiran yang berubah menjadi kecemasan. Di fase manakah kamu sudah mengalami hal ini? Sudah di fase kecemasankah? Waduh, makanya gue lihat ada banyak garis-garis di keningmu. Kamu mau pakai skincare merek apapun sulit, ataupun mau kamu suntik botok sini di botok sini kenceng kabeh dan membuat wajahmu jadi kaku. Tetapi beberapa bulan kembali lagi kelihatan garis-garis pemikiran, garis-garis kecemasan yang ada dalam dirimu. Karena hidup lu penuh kekhawatiran, penuh kecemasan. Soul Seeker, sebagai manusia, sering kita dikuasai oleh perasaan cemas, khawatir, dan pemicunya sangat beragam. Kadang lu dapat menilai diri lu sendiri jika lu berlebihan dibandingkan dengan orang lain. Christine Grove, seorang psikolog, ia mengatakan kekhawatiran karena ada faktor genetis ataupun dari persoalan kepribadiannya. Sedangkan psikologi Yunani klasik menjelaskan ada kebutuhan jiwa yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan fisiknya, epitumia, dan kebutuhan akan pengakuan diri, penghormatan, tumos, dan hal ini wajar-wajar saja. Soul Seeker, kekhawatiranmu itu bisa berubah menjadi sebuah kecemasan, dan kamu tahu itu berdampak buruk dalam dirimu sendiri. Kamu akan tenggelam dalam contradiction dan ujung-ujungnya pada denial, penyangkalan. Oh yeah. Oh my God. Dan kamu tahu itu, ini akan mengganggu kualitas hidupmu sendiri, baik secara mental ataupun fisikmu, termasuk kesulitan untuk kamu beraktivitas, menurunnya performa kerjamu, serta kesulitan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Nah, berarti gawat kan? Ini artinya gawat juga kan? Makanya di kitab Lukas 12, Yesus mengatakan janganlah khawatir akan hidupmu. Kata jangan karena ada akibatnya jika kita khawatir terus-menerus. Dibebani perasaan khawatir dan cemas. Kata janganlah khawatir karena memang tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang akan menolong. Amen. Haleluya. Mengapa Yesus melarang kita khawatir? Karena kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa dan hanya melemahkan iman. Ingat, Alkitab berisi janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa bagi orang percaya, dan janjinya adalah ya dan amin. Artinya terlaksana, artinya digenapi. Karena itu jangan khawatir. Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan janji Tuhan dalam hidupnya. Pada masa silam, Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dalam Keluaran 16 ayat 4. Menurut peraturan Tuhan atau tidak. Jadi mengambil secukupnya, pas untuk hari itu saja, dan tidak boleh menyimpan roti mana itu. Hal ini menegaskan, Soul Seeker, supaya tidak usah khawatir akan hari esok. Dan hari esok ada berkatnya tersendiri. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 3. Soul Seeker, makanan memang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain
sandang, dan papan. Manusia harus memenuhi kebutuhan ini untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, makanan merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa ditunda-tunda dalam pemenuhannya. Saudara, jika gue bicara kebutuhan pangan bukan hal yang gampang. Kenapa? Karena pikiran gue terus diingatkan akan korban perang yang terjadi sehingga menimbulkan persoalan krisis pangan mereka saat ini, baik di Gaza, baik di Yaman, dan berbagai tempat yang terjadi perang dan konflik. Aku melihat dalam berita mereka makan rumput, tidak ada bantuan makanan, secara perlahan-lahan akan melahirkan ancaman terhadap global security. Krisis pangan yang dihadapi dunia saat ini adalah bagian dari masalah global, masalah kita yang dihadapi oleh banyak negara. Menjadi masalah kita, menjadi doa kita, menjadi perhatian kita. Di mana negara-negara yang sementara berperang, rakyatnya, bangsanya kelaparan. Saudara, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau Indonesia masih diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan, masih diberikan kelimpahan makanan. Bahkan Indonesia akan menuju Indonesia emas, di mana manusia diharapkan nilai pendapatan rata-rata 20 juta rupiah, bukan 5 juta, 20 juta rupiah, dan Indonesia akan menjadi makmur. Saudara, Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Basically, sebuah kekhawatiran yang paling utama adalah makanan dan pakaian. Saudara, tadi saya katakan negara-negara sementara dalam kelaparan. Ini, tahun ini, saat ini, mereka dalam keadaan kelaparan. Bill Gates mengatakan, if you are born poor, it is not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Jika kamu terlahir miskin, itu bukan kesalahanmu, tetapi jika kamu mati miskin, itu kesalahan. Nasihat untuk kita di mana tidak perlu khawatir tentang makanan, karena dalam kitab Lukas dikatakan, Lukas 12 ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang ataupun lumbung, namun demikian diberikan makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Yesus menunjukkan bukti valid ciptaan yang tidak semulia manusia saja Allah pelihara, Allah perhatikan. Terlebih lagi manusia, ciptaan paling mulia yang diciptakan seturut citra Allah, gambar Allah. Maka sudah pasti Allah memperhatikan umatnya, Allah memperhatikan manusia. Juga dikatakan, siapakah dari antara kamu yang jika anaknya meminta roti akan memberi batu kepadanya? Tidak mungkin. Siapakah di antara kamu jikalau anaknya meminta roti memberi batu kepadanya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di antara kalian apakah ada ayah yang memberikan batu kepada anaknya kalau ia minta roti, ataupun memberi ular jika ia meminta ikan? No way, tidak pernah ada. Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Murid-murid saat itu memberikan apa yang ada pada mereka, 5 roti dan 2 ikan. Begitu ada upaya untuk menyerahkan apa adanya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus meminta murid-muridnya mengatur ribuan orang agar distribusikan dapat dilakukan dengan mudah. Ini ada kelaparan. Saat itu ada kelaparan. Sudah malam, semua sudah tutup, tidak ada bisa membeli makanan. Dan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan terjadilah mujizat 5 roti 2 ikan itu ketika berpindah ke tangan Tuhan Yesus. Maka 5.000 lebih orang menjadi kenyang. Bahkan sisanya ada 12 bakul makanan. Di peristiwa yang lain, Yesus memberi makan 4.000 orang. Adalah suatu peristiwa mujizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus yang dicatat dalam bagian perjanjian baru di Alkitab. Namun di balik pentingnya melahap makanan demi menyambung hidup, timbul pertanyaan yang mempersoalkan perkara tersebut.
hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, anggapan ini tentu tidak sepatutnya menjadi landasanmu dalam menjalankan kehidupan. Salah satu ajaran dari Jawa yang melahirkan konsep kebahagiaan adalah ajaran kawruh jiwa. Salah satunya ungkapan atau unen-unen kehidupan masyarakat Jawa sehari-hari. Ungkapan urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya mampir minum, yang artinya adalah kehidupan manusia hanya sekedar berhenti sejenak untuk minum. Artinya hidup itu singkat saja. Lukas 12 ayat 23 mengatakan, sebab itu hidup lebih penting daripada makanan. Yang harus lu ketahui, kekhawatiran adalah value your life. Seharusnya yang kamu khawatirkan adalah value your life. Hidup ini hanya sementara, sejenak. Orang Jawa cuma mampir minum. Jadi yang kamu khawatirkan value-mu itu apa? Nilai hidupmu itu bagaimana? Kamu sudah menjalani hidup pada masa lalu dengan bebas dan merdeka. Tidak ada yang bisa membendung, tidak ada yang bisa mengekang. Bahkan orang tua pun tidak bisa mengekang kamu. Kamu hidup dengan bebas, apa saja kamu lakukan dan kamu jalani, kamu nikmati. Hidupmu berfoya-foya dengan uang. Hidupmu menghabiskan waktu yang percuma yang kamu katakan fun. Kamu nikmati hidup dan semua itu tidak ada yang bisa memberhentikan hidup. Unstoppable your life. Nah, saat ini lu itu ada di fase mana? Apakah ada di fase ini yang hidup semau gue, di tahap ini yang hidup merdeka, tidak ada yang bisa melarang, di tingkatan ini, pada masa sekarang ini? Jika aku tanyakan ke kamu, saat ini lu itu ada di fase mana? Dan lu itu mau melanjutkan hidup yang bagaimana? Ataukah kamu akan melanjutkan hidupmu yang merdeka, yang bebas, yang tidak bisa dikekang, yang semau gue? Dan gua mau tanyakan, where are you going now? Kamu mau pergi kemana? Where you want God to lead you? Kamu mau Tuhan tuh membimbing di mana keinginanmu untuk Tuhan membimbing kamu? Kamu tidak mungkin counter your life, melawan hidupmu sendiri, tetapi kamu harus discounter your life, karena kamu tidak mungkin membohongi diri sendiri. It's correct? Is it correct? Kamu tahu kualitas hidupmu? Kamu tahu kualitas hidupmu semacam apa? Dan manusia terus-menerus berproses. Dan ini yang sering kamu katakan, aduh hidup gue ruwet banget, aku pusing dengan hidup gue. Ruwet apa? Masalah apa? Masa lalumu atau masa sekarang yang kamu rasakan hancur, yang menyisakan pertanyaan, apakah gua akan menuai hal yang buruk yang pernah aku lakukan? Lalu pikiranmu berbicara, apakah gua akan menuai apa yang buruk yang gua lakukan? Ini keruwetan. Masa lalumu membebani pikiranmu terus-menerus. Weights on your mind constantly. Hidupmu ada komponen yang complicated, proses hidup. Jika kamu menyadari bahwa hidupmu ada sebuah komponen proses yang terus-menerus, yang ruwet, yang gak kelar-kelar, yang tidak selesai-selesai. Urip iku urup, orang Jawa mengatakan ini. Hidup itu menyala, memiliki makna hidup, hendaknya dapat memberi manfaat bagi orang lain di sekitar. Semakin besar manfaat yang kamu berikan, tentu akan semakin baik kamu alami terhadap orang lain. Tetapi sekecil apapun manfaat yang kamu berikan kepada orang lain, jangan sampai kamu menjadi orang yang meresahkan masyarakat. Orang yang bahagia adalah orang yang tahu antara sarana dan tujuan hidup. So seeker, jika kamu tidak berbuat sesuatu untuk orang lain, jika hidupmu tidak menyala, uripmu ora urup, kamu merasa tidak berarti. Sementara kamu menghabiskan hidupmu begitu banyak hanya untuk menyenangkan diri. Lalu di sekelilingmu ada selalu yang namanya tuduhan kamu berbuat apa untuk orang lain. Roma 14 ayat 7 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hidup yang ada dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita
dari Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah tidak membicarakan soal makan, tetapi kerajaan Allah membicarakan kebenaran hidup. Kerajaan Allah membicarakan damai sejahtera dalam hidupmu. Kerajaan Allah berbicara sukacita dalam hidupmu, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Roh Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga kamu tahu nilai-nilai kebenaran, kamu tahu nilai damai sejahtera, kamu tahu nilai sukacita yang dikerjakan Tuhan dalam hidup. Hari ini yang perlu kamu khawatirkan, yang lu khawatirkan adalah apa tujuan hidupmu. Maka di atasnya tadi aku menanyakan ke kamu, lu itu ada di fase mana? Lalu mau melanjutkan hidup bagaimana? Where are you going now? Where you want God to lead you? Kita membutuhkan pengakuan orang terhadap dirimu. Mereka akan respect terhadap dirimu, bukan respect dari keberhasilan hidupmu, bukan respect dari uangmu yang banyak, tetapi mereka akan respect pada nilai-nilai hidup, pada prinsip hidup, pada attitude-mu. Itu mereka akan respect. Kamu tidak bisa jadi apa yang kamu mau menurut ukuranmu, karena hidup kita berdampingan dengan orang lain. Lu tidak hidup di hutan, bro. Betul? Lu hidup berdampingan dengan banyak orang. Lukas 12 ayat 19 mengatakan, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu, nyawamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah engkau sediakan, dan untuk siapakah itu nanti? How to make life balance? Bagaimana membuat hidup lu ini seimbang? Lukas 12 ayat 21 mengatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Who pile up riches, who pile for themselves, menunjukkan bahwa hidupmu diliputi kekhawatiran. Kekhawatiran itulah yang menjadi motor pendorongmu, the driving force untuk ia bekerja keras dan mengumpulkan harta. Jadi ada orang yang kerja rajin, giat, kerja keras, das sikil gondas, kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, malam untuk siang, siang untuk malam, kerja terus. Karena apa? Bukan karena dia rajin, tetapi karena kekhawatiran yang begitu luar biasa. Ada the driving force yang terus mendorong dia untuk bekerja keras. Mengutip perkataan dari Santo Agustinus, orang fasik menggunakan Tuhan untuk dijadikan sarana menginstrumentalisasi untuk menikmati harta kekayaan. Orang benar lain. Orang benar adalah memakai harta dan kekayaannya untuk menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Sosiker, orang fasik memakai Tuhan, membicarakan Tuhan, memberikan benteng kata-kata rohani, prinsip-prinsip Alkitab hanya untuk kesenangan menikmati harta kekayaan. Paham? Ada orang yang bicara gini, dari mana aja lu? Gue dari luar negeri, gue jalan-jalan, gue enaknya jalan. Iya dong, menikmati berkat Tuhan. Betul? Dari mana lu? Gile lu pakaiannya keren lu. Waduh, tasmu branded. Iya dong, kan menikmati berkat Tuhan. Soul seeker, ketika aku melihat orang-orang kaya yang flexing, aku sudah tidak, karena ternyata ujung-ujungnya dia korupsi, ujung-ujungnya dia menipu negara. Jadi soul seeker, tetapi perkataan-perkataannya kelihatannya rohani, kelihatannya tindak tanduknya mendatangi panti asuhan, anak yatim, dia berikan uang, tetapi hidupnya tidak benar. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan, soal kelimpahan, tetapi kerajaan Allah soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya semua itu bukan usaha, tetapi semua karena anugerah pemberian. So seeker, aku punya moto dalam minggu ini yang sudah berjalan selama seminggu ini. Moto hidupku dalam minggu ini, aku dipelihara oleh kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan.
Ketika ada satu kekhawatiran yang menggelitik hati gua, aku dipelihara oleh kebaikan Tuhan dan kemurahan. Memang aku harus bekerja, memang aku harus melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan makanan. Sebab juga waktu kamu berada di antara kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Maksudnya di sini, manusia memiliki akal budi, potensi diri, dan berkat Tuhan. Manusia bisa berbuat sesuatu untuk mendapatkan rezeki dan porsi rezeki yang sudah disediakan Tuhan. Karena hidup ini tidak selalu sama, Soul Seeker. Tidak selalu enak. Kita bisa sakit, kita bisa sehat, ada winter, ada summer, ada kelimpahan, ada kekurangan. Ingat, ada kelimpahan juga ada kekurangan. Dan itu tidak bisa selama-lamanya aman terus. Jika kita tidak melawan konsep ini, hal ini sama dengan melawan ordo creationist. Soul Seeker, ada orang yang tidak menyadari bahwa hidup ini ada susah dan senang. Dan teori creationism mengatakan, sebagaimana dalam agama-agama Abrahamik adalah kepercayaan bahwa manusia, kehidupan, bumi, dan seluruh jagat raya mempunyai asal-usul secara ajaib yang dihasilkan oleh campur tangan adikudrati, suatu keberadaan yang maha tinggi yang umumnya disebut Tuhan. Soul Seeker, Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin, Soul Seeker. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dengan kekhawatiran itu. Dengan kata lain, inilah tanda kekafiran. Takut akan kebutuhan hidup. Jadi Soul Seeker, kalau kita takut akan kebutuhan hidup, kita terkategorikan orang kafir. Lukas 12 ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apakah yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Hal tersebut ini sudah beda, Sosi. Dia tidak memikirkan, tetapi janganlah kamu mempersoalkan. Jadi sudah naik levelnya, mempersoalkan dengan apa yang dimakan, dengan apa yang diminum. Jadi di sini dia mempersoalkan kekhawatirannya, sehingga mereka seperti dibutakan antara hubungan dengan Tuhan. Mereka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu apa pentingnya kehadiran Tuhan di sini? Apa yang Tuhan akan leading dalam hidupmu? Kalau kamu sendiri tidak mempercayai, kalau kamu hanya mempersoalkan tentang makanan dan minuman. Albert Schweitzer mengomentari tentang khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu merupakan ajaran yang tidak wajar. Itu kata Albert Schweitzer. Ajaran ini cocok untuk orang yang sudah megap-megap mau mati, dying, sekarat. Bagaimana? Berarti Albert Schweitzer tidak mengerti akan kebahagiaan dari khotbah Yesus di bukit. Bagaimana lagi tentang jawab Yesus terhadap anak muda yang bertanya kepada Yesus bagaimana mendapatkan hidup yang kekal? Yesus menjawab, jika kamu ingin sempurna, pergi dan jualah semua harta yang kamu miliki. Bagikan uangmu kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan kekayaan di surga. Bingung toh? Lu bingung dengan poin ini kan? Justru hartanya suruh dijual, dibagikan kepada orang-orang miskin, dan kamu akan mendapat harta di surga. Kamu akan mendapat hidup yang kekal. Karena anak muda ini keterikatan dengan kekhawatiran, kecemasan. Dia gandulnya itu gandul duitnya. Dia bergantungnya pada kekayaan. Ngeri. Saya jadi ingat ketika orang moneter, orang habis, yang kaya bisa habis. Soul Seeker, anak muda yang kaya ini tidak mau dilepaskan dari kekhawatiran yang melekat jiwa, dari kecemasan yang melekat jiwa. Mungkin lu juga sama, mungkin kamu juga sama. Kamu selalu nyimpen
deposito, kamu selalu punya tabungan dengan konsep karena kamu takut tidak ada uang. Mengapa orang pilih ada banyak wanita muda yang menikahi orang-orang yang tajir, yang kaya? Kenapa? Khawatir hidupnya miskin. Dia tidak mau hidup mengenal seorang laki-laki dan hidup bersama dalam pernikahan, mulai berusaha, berjuang bersama. Dia tidak mau, tidak mau. Ada seorang yang mengamini wanita Korea dan dia ingin supaya hidupnya nganggur, supaya hidupnya santai, dan dia tidak mau bekerja. Akhirnya berpisah. Hanya 1,5 tahun. Wanita Korea itu tinggalkan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. William. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perkataan ini bukan nasihat biasa, tetapi diilhami Roh Kudus. Ini adalah privilege sekaligus penghiburan dan kekuatan kita. Jalan keluar kekhawatiran, nyatakan, bicarakan kepada Tuhan dalam kekhawatiran apapun, dan nyatakan kepada Tuhan keinginanmu, segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Mengerti? Dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ini nyambung. Karena orang yang berdoa tanpa mengucap syukur, otaknya, pikirannya masih berlarian, masih ruwet. Tetapi otaknya akan tenang, punya iman, permohonannya punya keyakinan. Kenapa? Hatinya mengucap syukur dalam keadaan yang dia alami. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang buruk pun, dia tetap mengucap syukur. Dan ketika dia menaikkan doa dan permohonannya di hadapan Tuhan, otaknya tidak berkecamuk, tidak berlari-larian sendiri, tetapi otaknya fokus pada kebenaran Tuhan. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah soal kebenaran. Pasti dibenarkan Tuhan, pasti dijawab oleh Tuhan, karena janji Tuhan benar. Dan kerajaan Allah adalah damai sejahtera dan sukacita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan orang khawatir adalah orang yang belum mengenal benar siapakah Allah dan bagaimana kuasa Allah. Amin. Saudara, kiranya tayangan ini menjadi sesuatu gairah bagi kamu. Karena aku pun mengalami kekhawatiran, aku pun pernah mengalami kecemasan, tetapi aku percaya bahwa janji-janji Tuhan itu benar, ya dan amin. Jadi aku masuk di dalam doa, aku masuk dalam permohonan, dan menyatakan kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan segala hal apa yang aku ingini, terlebih soal kebutuhan. Amin. Di dalam posisi kita hari ini, Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk kita hening sejenak. Kita lihat orang-orang yang karena kurban perang yang tidak bisa makan. Mungkin mereka bingung, doanya hanya seperti keluh kesah. Tuhan, dan Tuhan. Mari aku mengajak kamu untuk mendoakan kepada orang yang hari ini ada kelaparan, yang hari ini mencari makan. Kita mintakan roti mana itu turun dari surga. Kita mintakan ada bantuan yang menolong orang-orang yang kelaparan karena kurban perang. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, dalam segala kekhawatiran yang kadang menimpa kami, hari ini kami sangat paham bahwa Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, jangan kamu cemas, karena itu akan mendatangkan hal yang buruk, yaitu mematikan iman kami. Hari ini kami mengangkat kepala kami, mengangkat visi kami, bahwa burung-burung di udara pun dipelihara Tuhan. Burung-burung itu adalah jauh di bawah kami, karena kami manusia yang mulia yang diciptakan Tuhan. Sedangkan burung-burung itu pun dipelihara Tuhan, terlebih lagi kami. Tuhan Yesus, biar hari ini kami mendoakan di belahan-belahan dunia yang terjadi sementara dalam kelaparan. Kami juga mendoakan korban perang Tuhan. Kami mendoakan di Gaza juga Tuhan, di Yaman dan di belahan dunia, maupun juga di Ukraina Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam segala kehidupan yang berat yang mereka alami, dalam pergumulan, ketakutan, kecemasan yang berat Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong biar mereka juga dicukupkan makanan, mereka mendapat makanan Tuhan, mereka hidup kembali Tuhan,
karena pertolongan-Mu. Tuhan, kalau hari ini kami bisa makan, mereka pun bisa makan. Tuhan, terima kasih Tuhan, bagi setiap di antara kami yang melihat tayangan ini di Tank of Soul Channel Tuhan, yang mengalami masalah yang berat, yang khawatir, yang terasa terancam, terasa cemas dalam masalah-masalah yang berat. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah turun di atas hidupmu, dan persekutuan dengan Tuhan Yesus selalu ada dalam hidupmu, dan pertolongan Roh Kudus dinyatakan dalam hidup. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Soul Seeker, terus maju. Jangan terganggu oleh kebutuhanmu. Jangan terganggu oleh apa yang menjadi kesukaranmu. Dan jangan khawatir, karena Tuhan pasti menolong. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa. Have a new shalom. I like you. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.